salam hebat luar biasa. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa lagi nih. Alhamdulillah. Anda lihat siapa ini orangnya? Sebut terus di kolom komen. Saya berhasil main ke rumahnya, kita culik untuk datang ke channel Success Before 30. Ditodong ini. Todong, Bro Baim Bong. Wah, manusia paling terkenal di Indonesia saat ini. Wah Chandra, channelnya memotivasi banyak orang. Thank you. Saya subscribe. Thank you. Sebelum datang ke sini udah subscribe. Udah subscribe. Itu gimana sih ceritanya kok saya di subscribe? Ceritanya awalnya gimana? Searching, scroll atau gimana? Nonton. Oh, awalnya nonton. Yang mana yang ditonton? Video yang mana itu? Kan kita random ya waktu itu ya. Ada juga yang cewek juga sih, nggak tahu tuh. Punya channel cewek nggak tahu tuh siapa. Ya, channel motivasi ya. Nah, ada. Ya, tiba-tiba lagi random gitu, tiba-tiba, oh ini gede banget, ini channel siapa ya? Ya. Nah, saya pas klik tuh banyak ini, saya subscribe langsung. nonton. Oke, thank you ya. Semoga channelnya, rupanya saya baru tahu kalau Bro Baim Bong itu paling seneng lihat channel agama sama motivasi. Wah, itu luar biasa. Ini artis sekaliber Baim Bong bisa channelnya besar, itu pasti punya kiat-kiat. Nah, bagaimana kiatnya setelah yang satu ini? Oke bro, kita hari ini mau kulik-kulik sedikit nih. Kan Bro Baim juga udah sering diwawancara di channel-channel lain. Kita mau sedikit cerita tentang masa kecilnya. Asli kelahiran mana sih? Saya itu Jakarta tahun 81. Kelahiran 81. Kita nggak beda jauh loh. Ini saya 5 tahun di atas. Ya, bener 76. 76. Awet muda ya? Jauh. Nggak beda jauh. Jadi makanya saya dipanggil Kuko ya, pantas. Ko Chandra. Terus gini, bro, sekolah di mana? Terus sampai SD, SMP, SMA di mana? Singkat aja. Kalau saya itu SD di Jakarta, Waringin, sekarang sekolahnya udah nggak ada, cuman sekolahnya bagus banget. Abis itu SMP Lab School, SMA 3. Kuliah saya nggak lulus. Kuliah tuh di Atmajaya, di Mustopo. Tapi keburu kerja duluan. Nah, kerjanya langsung jadi artis ya gimana? Waktu itu sinetron dulu. Sinetron. Jadi awal ini model dulu. Oh, modeling dulu. Nah, lanjut. Tapi nggak suka sama dunianya. Gara-gara ya begitu deh, bukan dunia saya lah istilahnya. Iya. Istilahnya maaf nih ya, bukan yang menginginkan modal, cuman kadang-kadang dia melihat dari bawah ke atas. Nah, saya kurang suka dengan tipikal orang yang menilai dari ini. Saya kayaknya bukan dunia gue deh ini. Akhirnya saya ke sinetron yang akhirnya juga lumayan nyaman, cuman awalnya juga nggak begitu nyaman gara-gara masih grogi terus. Akhirnya berhenti juga. Saya mikirnya juga ngapain ngelakuin suatu kerjaan yang saya nggak suka gitu loh, nggak nyaman walaupun emang datengin duit. Akhirnya pas 2005 pas ada uang baru kita mulai lagi. Nah, basically ayah itu apa? Usaha kah atau bisnis kah, karyawan? Papa itu dulu jadi bilangnya gimana ya? Papa itu pokoknya deket banget sama keluarga Soeharto lah. Oh gitu. Jadi memang ya pokoknya begitulah. Kurang lebih gitu ya. Tapi kenapa kok bisa banding setir atau Baim betul-betul nggak ngelanjutin usaha orang tua tapi berkarir sendiri di dunia perfilman gitu? Dulunya juga mau dibantuin papa gitu ya. Papa juga kenalan banyak, cuman saya bilang sama papa juga nggak perlu bantuin, saya mau dari nol lah istilahnya. Wah, luar biasa. Dan akhirnya juga benar-benar susah lah, sama tolakin kanan kiri semuanya. Orang istilahnya lihat saya juga sekarang mungkin kayak cepet banget atau gimana, cuman kerja kerasnya gila sih. Tapi gini, bicara karirnya Bro Baim, kan dulu juga di sinetron, Jatuh Bangun, terus sempat mau ini nggak? Kan pasti pernah mengalami masa pacaran sebelum sama istri yang sekarang gitu ya. Masalah asmara ini yang disukai anak-anak muda. Pernah jatuh bangun juga nggak di asmara? Ya pasti lah bos, pasti banget. Jadi saya mulai berarti apa-apa tuh umur 30 lah ya. Iya. Kalau saya kan semuanya tuh selalu balikin ke agama ya. Iya. Jadi umur 30 itu saya berhenti juga gara-gara dulu kan nakal banget tuh. Sama kayak ada temen saya tuh Ko Basuki. Mana? Pak Kobas kita, Pak bos kita ini yang ada di belakang ini. Terus. Kita hatam menilai dan waktu itu lagi duduk, orang tua lagi makan itu di meja makan. Saya cuman pertanyaan simpel doang kayak, Pak nggak dapet nih, jodoh. Cuman dia bilang katanya
Gampang Mbak Im. Baik ketemu baik, guru ketemu guru. Oke. Nah tukang minum ketemu tukang minum. Saya pilih yang mana terserah kamu deh. Yang Oh, mana? Akhirnya ya. udah kita waktu itu saya minumnya lagi sering-seringnya lah istilahnya. Ya, ya. Dan akhirnya berhenti. Itu kayak pelarian ya, kayak dunia artis kan biasa ya kayak gitu. Iya. Betul. Dan abis itu umur 37 itu baru kan 30 tuh. Iya. 37. Oh, jadi agak telat memang mainnya. lama. Iya, Jadi iya. pas 7 tahun itu Mainnya kelamaan tuh ya. Ah, terus. pas 7 tahun itu pencarian juga selalu balikin ke agama kayak istilahnya kayaknya Allah itu kayak istilahnya 7 langit ini semua diatur sama dia, kok gue ketemu jodohnya itu gue kok susah banget ya gitu loh. Iya. Dan akhirnya berpikirannya kayak apa ya yang masih nggak disukain sama Allah tapi masih gue lakuin. Nah, Iya. setiap harinya selalu berpikiran seperti itu. Perenungan ya. Itu betul. selama perenungan. Jadi kan termasuk artis yang karirnya melejit, tapi masalah jodoh agak seret gitu ya, agak Iya. susah waktu itu ya. Susah karena memang diuji kali dapat diuji. Ini kan baru kelamaan nih. Coba 7 tahun ini permainan kayak gimana? Tahu Iya. ini di sini nih umur 37 dapat nih. Mungkin nggak sih balik ke minuman lagi, mungkin nggak sih bandel lagi, mungkin Iya. gitu kali ya. Oh, luar biasa. Ini sebuah pengakuan yang menurut saya proses penemuan diri ya. Iya. Ini sebuah hal. Tadi saya ngomong sama Kobas tuh di belakang tuh. Lagi kesaksian di Instagramnya beliau itu nanti dibaca sendiri deh. Jadi 37 akhirnya ketemulah sama Paula. Berapa lama tuh? Oh, cuman berapa bulan ya? 2 bulan ketemu habis itu langsung tunangan. Katanya dari DM Instagram. Iya. Boleh diceritain tuh. Itu lagi ditunggu-tunggu tuh. Nah. Sebenarnya juga mau dikenalin, Nah. cuma dikenalin itu nggak dikenalin bos. Hmm. Jadi akhirnya kita DM aja dan akhirnya untungnya dibales sih. Oh, langsung dibales. Jadi DM kan sebenarnya kan bisa nggak follow-followan kan? Benar. Nggak lihat. Benar. Contohnya saya DM Bro Baim belum dibaca sampai sekarang. Kan sekarang udah follow. Sekarang udah follow, baru ngerti gitu loh. Ya wajar lah. Jutaan ya wajar. Saya paham. Saya juga iya benar. Kadang-kadang nggak kelihatan. Iyalah, maklum. Saya aja yang baru cuman 200-300 ribu aja nggak bisa lihat, apalagi yang udah hampir 15 juta. Maklum. Maafkan kami ya. Bukan nggak mau menyapa semua, tapi ya maafkan kami. Nah, terus gini, 37 tahun, 2 bulan, kenapa srek langsung mau married? Ah itu udah dibilang hati kecil kali ya, hati kecil udah bilang pas ketemu aja udah bilang misalkan dapet kayaknya gue langsung nikah nih sama dia. Woi, gitu ya. Jadi cinta pada pandangan pertama. Oh langsung ya? Asik. Bukankah sama setiap cewek kayak gitu? Enggak juga ya? Dikit. Ini banyak gitu ya? Nah dulu. Terus. Oh dulu kan tapi gombalin, kalau sekarang bener. Karena udah 37 gitu ya? Nah. Tapi saya nggak pernah. Kalau dulu tuh orang dulu bilang gini, kalau misalkan apa ngerayu, nanti aku ajak umroh nanti. Wah, lain ini ngomongnya sekarang. Kalau dulu diajak ke tempat yang lain gitu ya, quote and quote. Oke. Terus Paula nyambutnya baik gitu. Baik langsung dia bilang ya udah kalau misalkan setuju juga orang tua juga nggak usah diperlama lagi, akhirnya udah. Oke, mantap. Dan ternyata membawa berkah ya. Oh iya itu dia. Setelah married tambah meningkat gitu. Dulunya kita nggak percaya kalau misalkan apa rezeki, ada rezeki istri, rezeki anak. Nah, betul. Ternyata Bener. Buset, tambah banjir ya. Ya. Padahal dulu waktu 30 sampai 37 itu hidupnya cuma dari sinetron doang. Sinetron film, dan saya selalu bilang kalau misalkan kerjaan kayak saya tuh kayak acting itu belum bisa dibilang pekerjaan karena kita per bulannya itu memang kita dapat banyak gitu ya, tapi per bulannya itu ya belum tentu kita dapat. Jadi Kenapa bisa begitu? Boleh diceritain supaya kan sebenarnya kan kalau itu tergantung callingan ya. Jadi kalau misalkan ada banyak banget, tapi misalkan kita selesai satu program sinetron kita kan nunggu lagi. Betul. Nah nunggunya itu kan sebenarnya kita gambling ya antara dapat atau enggak. Iya. Nah terkadang saya kalau misalnya udah punya keluarga itu nggak bisa ya untuk Iya. untuk istilah punya hidup yang per bulan Belum pasti. belum pasti. ya, Dan cicilan udah pasti. Ya. Job belum pasti. Iya. Ya. Dan akhirnya makanya saya coba restoran dulu. Oh, sempat. Restoran 13 tahun. Oh, oke. Dan itu bangkrutnya terus-terusan. Akhirnya makanya pas jadinya YouTube itu kayak bingung lah. Cuman sekitar 3 bulan, 5 bulan. Iya. Jadinya cepet banget. Setelah married justru ya. Setelah married dan akhirnya Jadi bikin channelnya bukan single, waktu langsung married langsung. single dulu nggak terlalu banyak viewer, akhirnya pas married banyak banget. Wah, jadi rezeki istri. Rezeki istri dia bilang. Dan
si anaknya Keanu, Keanu. Tiger Wong. Tiger Wong. Kok Tiger Wong itu suka sama komiknya itu gimana? Suka dulu. Oh, Cuma Tigernya itu emang saya tuh suka banget sama binatang. Oke. Maksudnya Tiger tuh suka banget sama macan. Ya. Sebenarnya sih awalnya iseng Raffi nanya sebenarnya nama anakku siapa? Tiger Wong. Tapi lama kelamaan kan waktu itu baru hamil 3 bulan ya. Benar. Jadi nama itu ke-build sendiri di semua orang di media massa semuanya gitu ya. Anak Baim Tiger Wong. Jadi kayak ngerti nggak, kayak udah identik Tiger Wong itu kayak nama. Jadi pas udah mau namain tuh saya bilang Paula yang nggak mau namanya Tiger Wong. Yeah. Dia maunya nama lain lah. Terus saya bilang kalau saya percaya ada istilahnya hoki itu bawa nama. Nama itu bawa hoki. Betul, nama bawa hoki. Dan ini kita nggak sengaja udah nge-build nama ini selama 6 bulan, dan itu bukan suatu hal yang gampang. Iya. Dan Tiger itu saya bilang juga ada artinya, memang saya juga suka ya, cuman kadang-kadang juga orang, itu nama Tiger loh ini sih, ada nama bijaksana, wibawa juga ada, pemimpin juga ada. Nah itu 3 itu memang saya mau di anak saya nanti maunya jadi pemimpin yang istilahnya bisa mensejahterakan Indonesia lah juga ya. Cita-cita gede saya itu benar. tanpa istilahnya korupsi dan lain-lain ya. Yeah. Saya tuh mau banget, saya makanya kalau udah bicara soal Indonesia tuh gemes banget, maunya tuh Indonesia emang terbaik dalam semuanya gitu loh. Iya, keren. Dan emang butuh pemimpin yang istilahnya jujur lah, dan saya makanya pas bilang itu sama Paula dan dia akhirnya oh ya udah, kalau emang kamu punya arti dan nama Tiger itu nggak apa-apa. Padahal udah tahu belum kalau itu anaknya cowok atau cewek? Udah waktu itu. Oh, waktu itu udah. di 4 dimensi USG udah ketahuan. Nah, ini cowok harus Tiger. Ya. Nah, setelah Tiger lahir, tambah gila lagi itu. Iya. Sekarang channel nomor 1. Jangan amin. secara subscriber memang bukan nomor 1, tapi secara view nomor 1. Ini ngeri ini. Amin. Ini juga nih ngeri lah di channelnya. Kalau channel kita kan bisnis dan inspirasi anak-anak muda. Nah, gini, Bro Baim. Jadi satu lagi yang saya terinspirasi dari beberapa pertanyaan netizen. Pertanyaan sahabat SW30 sebetulnya. Ada yang nanya seperti ini. Penghasilan dari Bro Baim setelah, bukan kalau channel lain nanya income-nya berapa, saya nggak penting itu. Tapi kalau di tempat kita, uangnya itu diinvestasikan kemana? Nah, ini kalau channel kan channel edukasi. Ini boleh belajar dari beliau. Sebenarnya juga di ini mungkin orang-orang juga kemarin yang heboh giveaway atau nggak apapun itu ya, mereka bilang semuanya dari sponsor segala. Ya. Sebenarnya sih dibilang jadi sponsor juga ada, cuman kita keluarnya jauh lebih banyak sih. Wow. Makanya terkadang kalau saya tuh baliknya gini loh. Saya punya prinsip tuh, apalagi kemarin ya dikasih titipan yang Coach Chandra tadi bilang, channel nomor 1 ini buat kita tuh bukan apa-apa ya, kayak malah jadi kayak, dititipin apa lagi nih gue ya. Jadi mindsetnya dititipin ya. Iya, dititipin. Itu penting guys. Jadi kalau Anda diberikan sebuah keberkahan yang besar, mindsetnya Bro Baim itu dititipin. Nah, jadi kata titipan ini penting gitu ya. Emang itu bener penting banget, sama seperti banyak orang bilang ya, YouTube lo gila ya, titipan doang bro. Kenapa saya bilang begitu? Karena YouTube juga tangan manusia bro, gitu loh istilahnya. Suatu saat diambil juga gimana caranya gue tidak merasa kehilangan gitu loh. Gimana caranya itu semua kayak hilang ya, yuk kita buat lagi apa ya. Jadi kok titipan tuh suatu saat bisa diambil kapanpun itu. Gitu. Saya tuh selalu bilang mau apapun itu yang hebat-hebat titipan doang, saya bilang. Keren. Jadi nggak pernah istilahnya kalau kehilangan tuh jangan sampai kita meraung-raung, nangis-nangis soal gitulah. Pernah jatuh nggak sih? Ya? Pernah jatuh? Sering lah. 2 kali saya yang benar-benar jatuh. Yang pertama apa? 2012 sama 2018. 2012 jatuhnya apa? Restoran yang gede. Saya waktu itu buat di Kemang. 7 partner, habis itu bangkrut. Kenapa kok bangkrut? Sama sih paling manajemen apapun itu ya. Perintilan soal restoran lah pokoknya. Dibilang bohong. Habis duit banyak? Habis lah. Nipu banyak, dibilang nipu. Habis itu juga utangnya juga banyak banget, udah nggak punya duit lagi waktu itu ya. 1,5 waktu itu masalah. Supplier. Udah istri nggak punya, bangkrut pula, kepukul habis. Wah. Umur 31. Ya sekitar. Iya benar. Benar kan? 2012 31. Tuh udah ngalami kejatuhan yang dahsyat. Terus 2018? Tapi kan orang-orang nggak tahu tuh, kan sama aja kita kayak tawa-tawa, habis itu juga kerja juga tetap sama. Jadi kerja tetap ada, cuman buat bayar utang terus.
akhirnya ya kebayar, dan waktu itu juga kebayar sama, singkat cerita kebayarnya juga lunasnya istilahnya setelah itu berapa lama lah saya bayar itu, habis itu juga rezekinya panjang lagi. Nah 2018 juga baru ya itu baru banget. Jadi waktu itu saya punya keberanian untuk keluar dari, istilahnya bukan keluar ya, izin keluar untuk dari PH yang sudah lama saya naungin, maupun kita juga masih hubungan baik ya, insya Allah. Tapi saya coba dan nggak perlu tahu detailnya juga, cuman di situ saya mulai tuh pas ketemu juga waktu itu Paula ya 2019. Oh, jadi married sama Paula 2019. 2018 jatuh. Saya udah 2018 sorry, saya ininya. Jadi saya bilang sama Paula waktu itu juga, kan dia model kelas A+ ya istilahnya. Semua orang juga melihat dia juga serem lah. Dan ketemu sama kita lagi, istilahnya dia juga nggak tahu kita lagi susah. Iya, akhirnya saya bilang waktu pas 2 minggu, kamu kalau misalkan pacaran sama aku, kalau lihatnya sini, ayo. Ini kucing kesayangannya Mbak Im nih. Siapa ini namanya nih? Momo. Si Momo nongkrong ini ya. Oke, keren. Jadi waktu pas 2 minggu itu dibilang, kalau kamu sama aku mikirnya aku orang kaya, aku bilang salah, keliru. Karena langsung tuh bilang semuanya. Keadaan aku begini, ini aja KPR nih, rumah kayak begini nih, dia bilang bohong semuanya, kita harus ada KPR, dan KPR sekarang lagi susah banget aku bayarnya. Iya. Tapi suatu saat aku bilang sama dia, saya baca ini 57 juta ini ya. Iya betul. KPR-nya ya. Jadi itu mau nyicil 57 juta per bulan setengah mati sudah. Iya, waktu itu udah mau jual apart saya waktu itu. Waduh. Jadi pas waktu itu saya bilang sama dia itu, saya akan jadi orang sukses, saya bilang. Cuman saya harus kerja keras. Tapi untuk sekarang kalau kamu mikirnya saya orang kaya, jangan deh, gitu loh. Karena takutnya juga kita juga tahu istilahnya kamu siapa dan ini, jangan deh, saya bilang. Mendingan kita, karena kan saya umur ya udah 37, istilahnya saklek gini aja, mau enggak deh gitu. Iya. Dan nggak tahu kenapa ya waktu itu dia iyain dan akhirnya kita nikah. Gila ya. Berarti Paula mau terima Mbak Im apa adanya. Iya. Itulah rezeki istri ya. Bener. Nah, makanya para sahabat SP30 yang kamu sekarang lagi pusing dengan segala jenis kegalauan, pusing dengan pasangan yang selalu curhat, rupanya kisahnya Mbak Im ini bisa dijadikan inspirasi. Iya. 2 tahun tuh baru kemarin. Iya loh. 2 tahun. Cicilan, bayangkan Bro Baim 2 tahun lalu hidupnya masih susah. Susah artinya pernah sukses, tapi mungkin dengan segala macam lika-liku kehidupannya. Bangkrut itu loh, bangkrut restoran tuh. Banyak bangkrutnya, ada puluhan kali. Loh, gitu ya? Iya. Karena saya mau sampingan saya itu yang inti aslinya itu dari restoran, pendapatan restoran oke deh, dan saya hobi banget. Dan ternyata dikasihnya di YouTube ini. Dan YouTube saya bilang kerjaan kenapa? Karena per bulan kita kan jelas. Iya, sudah tahu. Nah, tuh ya. Jadi artinya para sahabat SP30 kita seringkali berpikir bahwa kan banyak anak-anak muda ini galau ya. Karena kita kan channel motivasi, channel edukasi, dan ini kisah Bro Baim ini sangat cocok karena penonton kita banyak cocok. Nah, kisah perjuangannya ini bisa menginspirasi, dan terutama perjuangan cita-cita dan cinta. Dua-duanya kena ini. Cita dan cinta ya kan? Citanya dapat, cintanya dapat gitu. Jadi setelah di YouTube boom, akhirnya kelar ini semuanya. Jadi kayak ya inilah jawaban Allah selama berapa belas tahun. Saya usahanya gila sih itu. Iya. Nggak pernah nyerah buat lagi restoran, sampai kadang-kadang ini loh, cita-cita kita juga sebenarnya pernah ada pertanyaan saya, Im, yang menggerakkan lo menjadi seperti ini tuh gimana sih? Gini, gagal ini. Sebenarnya bukan orang lain sih, diri kita sendiri ya. Sedangkan juga orang tua terkadang juga, maaf ya, bukan ini, dia pun terkadang mungkin buat kebaikan kita ya. Im, udah nggak usah restoran lagi, cukup, kasihan ini. Cuman karena kita punya keyakinan akan ini, hajar lagi, dan ternyata memang kerja kerasnya dibayar tunai ketika memang kita mencoba yang lain. Tapi buat saya, kalau kita mau jadi sukses, yang paling penting mindset kita sih ya. Nah, di channel kita kan Success Before 30, it's all about mindset. Iya. Benar ya. Catat kata-katanya Bro Baim tadi yang mengatakan bagaimana beliau bangkit dari keterpurukannya waktu kebangkrutannya. Tolong catat, dan itu di menit keberapa, detik keberapa. Itu akan menjadi mengingat untuk Anda semua, luar biasa. Oke, last question untuk Bro Baim. Kira-kira sekarang dengan titipan, saya suka kata titipan tadi, itu artinya kan
ketika orang di atas, beliau masih bisa humble dengan berkata titipan. Ini menurut saya mindset seperti ini tuh bisa terbangun karena satu, beliau udah mengalami kejatuhan berkali-kali, sehingga tahu rasanya sakit kalau jatuh kan. Nah, sehingga beliau itu bisa nyebut ini sebagai titipan. Kalau orang yang lagi naik sekarang, wah biasanya belum rasain jatuh. Coba dulu deh. Bener bang, bener kok, emang bener. Bener kan? Bener kan? Kayak gitu kita kayak sekarang tuh orang kayak maaf ya mengeluh-ngeluhkan, cuma kita kayak biasa aja. Karena kita sudah istilahnya pernah lewati lah. Pernah di atas itu dan pernah sindrom juga dalam arti semua orang perlu kita dan akhirnya kita kok kayak sombong dan akhirnya bukan kayak sombong, kita biasa aja tapi teman dekat kita bilang kok lu berubah ya? Berubah kenapa? Jadi ada sindrom itu yang memang istilahnya sindrom yang kagetan gitu ya, tiba-tiba semua orang ini. Dan alhamdulillah ketika saya alhamdulillah di posisi sekarang ini belum lama tidak ngerasain itu karena kita selalu istilahnya apa sih gimana caranya sih ini saya selalu ke bawah lagi supaya menetralisir semuanya. Kalau kita memang jangan sampai istilahnya karena pujian itu bahaya kok. Betul. Menyeramkan kalau saya bilang. Semakin dipuji semakin takutnya ini, makanya kita ke bawah lagi supaya menetralisir semua keadaan. Kalau emang kita bukan siapa-siapa kok sebenarnya. Iya. Nah ini inspirasi ini cocok banget. Inspirasinya Bro Baim benar-benar bagi sahabat SB30 yang sekarang usahanya bukan cuma lagi jatuh, tapi usahanya lagi lancar, itu juga harus waspada ya. Jadi kisah dari Bro Baim ini benar-benar menginspirasi. Saya kesan pertama saya ketemu beliau ini memang saya artis ketemu banyak, tapi saya punya a first impression yang sangat baik sama Bro Baim yang memang bagi saya ini beliau pasti pernah jatuh. Dan bisa bangkit, jatuh lagi, dan bisa bangkit lagi. Nah, hebat ini. Balik-balik ya. Dan waktu beliau sekarang di atas, beliau bisa ngomong nih titipan. Sehingga beliau punya persiapan mental. Nah, takutnya orang nggak kuat mental ya. Nah, di atas nggak kuat mental. Walaupun kita selalu istilahnya kita nggak boleh berhenti untuk berpikir untuk selalu istilahnya apalagi nih mau maju ya. Cuman bener itu misalkan tiba-tiba kan apa juga istilahnya kehidupannya. Tiba-tiba dan saya tuh terkadang juga maaf ya bukannya saya sombong tapi saya kadang-kadang tidak percaya dengan roda itu berputar ini. Jangan pernah lo bilang kayak begitu, lo bilang ketika lo bilang kayak begitu istilahnya lo udah siap kalah dulu bro. Jangan istilahnya roda berputar tuh istilahnya oke deh punya pikiran gitu supaya istilahnya gitu. Tapi kalau gua tuh istilahnya gue aja 20 tahun di entertainment tapi istilahnya bisa kok itu loh. Dan gue tidak pernah bilang kalau itu adalah apa nextnya kayak misalkan tadi yang dibilang tuh Im lo itu harus punya bisnis itu benar banget salah satu saya ada nyaranin beliau harus punya brand harus punya bisnis karena itu cocok di channel kita jadi artinya itu yang sedang saya ajarkan lah pada Bro Baim agar one day you will become a great businessman ya jadi sebagai seorang artis top, sebagai seorang YouTuber sekarang, wow, apalagi ada channel luar biasa. Kan kita bisa belajar dari channel-channel luar ya, seperti ya Ryan Story Review, sekarang Family Review. Ini menurut saya kayak Ryan itu orang tuanya hebat banget. Itu anaknya dari kecil-kecil udah dikaryakan ternak duit itu hebat. Dan itu sampai Walmart aja beliau memberikan tempat khusus mainan gitu loh untuk Ryan's World dan sebagainya. Itu something yang luar biasa. Makanya saya lihat Bro Baim dengan pengalamannya, feeling saya sih beliau itu bisa melejit terus. Amin. Karena jatah gagalnya udah dihabisin di usia muda. Memang benar ya. Sampai satu tahap ya biasalah. Mental seperti inilah yang harus dimiliki sahabat SP30. Kita punya fans namanya sahabat SB30, boleh disapa? Sahabat SB30. Kan channel kita nih Success Before 30, singkatannya SB30. Sahabat SB30. Hai, salam sukses. Amin. Kira-kira pesan terakhir untuk para subscriber kita yang masih muda-muda, usia masih muda, entah apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, nggak harus jadi bisnismen juga. Mungkin Bro Baim dengan sekelumit kisah kehidupannya tadi sampai akhirnya punya istri dan punya anak dan semakin rezekinya semakin hebat, apa yang pesan yang bisa disampaikan pada subscriber kita? Kalau saya sih selalu bilang apa yang saya dapat semuanya kalau misalkan bisa dibilang banyak, sedikit atau nggak setengah gitu ya, ada sebagian itu adalah milik orang lain. Jadi kalau saya bilang bukannya kita wajib kasih ke mereka ya, sebenarnya juga
kalau menurut agama juga doa yang paling dijabah itu mereka. Sebenarnya kita itu membutuhkan mereka. Jadi jangan dibalik, mereka membutuhkan kita. Iya. Sebenarnya kita itu membutuhkan mereka untuk doa-doanya ketika kita kasih. Anggap aja itu adalah sebagian memang ke harta milik mereka. Sama seperti misalkan tiba-tiba mereka bilang terima kasih tuh. Dia bilang terima kasih sama saya bilang. Saya perantara doang, terima kasih aja. Saya minta sehat aja ya, doain ini. Jadi sebenarnya kalau saya bilang tuh kalau misalkan semua kita anggap itu enteng ya, dan kadang-kadang juga orang mikirnya oh uang saya tuh banyak ya, sebenarnya juga saya tidak sekaya yang kalian kira, cuman saya tuh istilahnya ada di tahapan yang saya bilang enak ya hidup di punya pemikiran seperti ini ya. Kita tidak dibudakin uang, tapi uang juga ada, dan kadang-kadang juga istilahnya kok bisa sih gue berbagi tapi kok dapetnya lebih banyak ya. Kadang-kadang bingung gitu loh rumusannya, kadang-kadang saya nggak ada, makanya terkadang juga orang-orang di sini, Pak untuk ini gimana kita ngasih, jangan kalau untuk ngasih orang jangan kita hitungan, malu dia bilang itu udah ngasih banyak banget, udah kasih aja, jangan pernah lo nanya lagi untuk berapa banyak, jangan malu saya bilang kalau udah saya. Jadi terkadang kalau untuk ini ketika memang kita punya mau banyak atau ngasih sedikit, ingat aja kalau memang sebagian itu yang punya orang lain, dan sebenarnya kita yang membutuhkan mereka kok beneran, bukan yang mereka butuhkan kita. Wah, luar biasa. Bisa nggak Anda rangkumkan kata-katanya Bro Baim tadi dari sebuah cerita yang menurut saya itu beliau bisa bicara seperti itu karena beliau sudah ngalami. Iya benar. Nah, jadi saya terkesan dengan satu katanya, ada haknya orang lain. Iya. Nah, itu kita harus berikan. Betul. Ketika Anda haknya orang lain, kalau Anda nggak berikan, nanti hak Anda yang diambil nanti jadinya. Nah, ini pemikiran yang luar biasa. Thank you Mas Baim. Sama-sama. Thank you Bro Baim yang luar biasa, dan saya senang banget sudah bisa mampir dan menginspirasi kita. Chandra Putra Negara, salam sukses. Salam hebat luar biasa. Oke. Thank you. Mantap. Jos gini. Siap. Yes, mantap.